warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang selalu Pak Guru sayangi dan cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini walaupun masih melalui daring, yaitu belajar dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan belajar kita walaupun tidak bertatap muka secara langsung bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semuanya beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan lindungan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa sebab baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Dan salah satu diantaranya adalah mengapa baginda Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Karena kota Mekah sudah tidak bisa dijadikan pusat dakwah. Oleh karena itu baginda Kanjeng Nabi untuk menyelamatkan dakwah Islam sehingga beliau harus merelakan yaitu hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harizah dengan jalan kaki. Beliau berharap orang Taif, utamanya para tokoh Taif, menerima dakwah Islam. Akan tetapi dakwah yang disampaikan baginda Kanjeng Nabi Muhammad ditolak dengan keras oleh tokoh Taif dan juga penduduk Taif. Itu semua disebabkan karena ulah orang kafir Quraisy yang sebelum baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Taif, orang kafir Quraisy telah sampai terlebih dahulu ke Taif dan memfitnah baginda Kanjeng Nabi. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran ini kalian dapat mengambil hikmah dari peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad ke Taif, yaitu beliau selalu semangat dan sabar dalam menghadapi segala macam rintangan, hambatan dan tantangan ketika melakukan dakwah ke Taif. Nah, anak-anakku yang berbahagia, ketika beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Taif, langsung beliau menemui yaitu pemuka atau tokoh Taif. Yang pertama beliau menemui Abdul Yalail. Yang kedua beliau menemui Hubaib. Dan yang ketiga beliau juga menemui Abdul Yalail, Hubaib dan juga Ibnu Mas'ud. Jadi 3 tokoh ini yang beliau temui. Akan tetapi ketika beliau menyampaikan dakwah Islam kepada tokoh Taif itu, para tokoh Taif ternyata menolak. Dan juga penduduk Taif di situ menolak dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, bukan hanya menolak dengan keras. Justru beliau juga dilempari batu, dipukul, dihina, diusir dari Taif. Kemudian dari akibat pukulan, lemparan batu itulah sehingga sekujur tubuh baginda Kanjeng Nabi ada aliran darah. Sekujur tubuh beliau dilumuri darah karena sikap perlakuan dari penduduk Taif kepada baginda Kanjeng Muhammad. Kemudian beliau terima dengan sabar. Beliau terima dengan tabah dan ikhlas. Beliau tidak membalas apa yang telah dilakukan oleh penduduk Taif pada waktu itu. Sehingga beliau beristirahat di suatu tempat, yaitu di sebuah kebun kurma. Kebun kurma milik Rabi'ah. Disitulah bertemu dengan Addas. Addas ini termasuk pelayan atau pekerja dari Rabi'ah tersebut. Kemudian atas izin Rabi'ah sehingga baginda Nabi diberilah sebuah kurma oleh Addas itu. Kemudian baginda Kanjeng Nabi memakan buah kurma. Akan tetapi sebelum beliau makan kurma, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan Bismillah itu didengar oleh Addas. Begitu mulianya beliau, akhlak beliau.
ketika beliau disiksa oleh orang Taif, berlumuran darah, beliau tidak pernah membalasnya. Dan ketika makan beliau pun membaca bismillah. Disitulah kemudian Addas bertanya kepada baginda Nabi. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi dengan tutur kata yang sangat lembut. Kemudian baginda Nabi juga bertanya kepada Addas. Ditanya di mana asalnya. Dan ternyata Addas itu memeluk agama Nasrani. Disitulah baginda Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa baginda Kanjeng Nabi ini juga termasuk saudara dari Nabi Yunus. Dan itulah ya sikap baginda Kanjeng Nabi yang mulia dengan kelembutan yang membuat Addas ini kemudian merasa kagum kepada beliau, dan beliau Addas ini menyatakan masuk Islam pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan, ketika baginda Kanjeng Nabi disiksa, dipukuli, dilempari batu oleh orang Taif, kemudian sampai marah. Malaikat itu pun tidak menerima dengan perlakuan penduduk Taif. Bahkan malaikat penjaga gunung minta izin kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, izinkan saya untuk mengangkat gunung ini, akan saya lemparkan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti engkau, menyiksa engkau. Apa jawaban baginda Nabi? Jangan. Ya, baginda Kanjeng Nabi tidak mengizinkan malaikat untuk mengangkat gunung untuk dilemparkan kepada orang Taif. Baginda Kanjeng Nabi tidak menginginkan hal itu. Justru baginda Kanjeng Nabi mendoakan penduduk Taif agar penduduk Taif diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang kedua, beliau mendoakan penduduk Taif agar mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang disampaikan baginda Nabi, ternyata Taif ya termasuk sebuah kota yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, yaitu Qaryatain, termasuk Qaryatain ya, sebuah kota yang memang dibanggakan oleh Allah. Di antaranya adalah kota Mekah dan juga kota Taif. Ternyata alhamdulillah dengan kesabaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad ya, sehingga Taif dan Mekah ini termasuk dua kota yang masuk dalam sejarah yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Nah, kemudian selain baginda Kanjeng Nabi mendoakan ya orang Taif agar diampuni dosanya dan juga didoakan supaya mendapatkan petunjuk Allah ya, beliau baginda Nabi mengatakan kepada malaikat, jangan malaikat, mereka semua penduduk dan semua tokoh-tokoh Taif menolak dakwah Islam karena mereka belum tahu tentang Islam. Dan yang kedua, karena mereka semua belum mendapatkan hidayah. Oleh karena itulah baginda Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penduduk Taif semuanya mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini kita tahu bersama bahwa sekarang di kota Taif banyak para ilmuwan, ulama besar, ahli ilmu. Itu semua berkat doa baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga beliau tidak mengizinkan kepada malaikat untuk melemparkan gunung kepada penduduk Taif. Ternyata ini dibalik kesabaran beliau, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kesabaran beliau, semangat beliau dalam berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadi teladan bagi kita semuanya, sehingga kita diberikan kesabaran oleh Allah, sehingga diberikan kekuatan semangat untuk terus belajar dan belajar walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah dengan kesabaran kita menghadapi musibah ini, kita semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung berada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dengan sejarah perjalanan hijrah baginda kanjeng Nabi Muhammad ke Taif akan menjadi teladan bagi kita semuanya untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi segala macam ujian, tantangan ketika kita belajar. Dari ini Pak Guru sampai di sini dulu pembelajaran pada kali ini, dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Pak Guru. Terima kasih.